Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Yandri Susanto SPT MPD, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Menteri baru, Menteri Kader Partai Amanat Nasional, sedang menjadi bulan-bulanan publik di sejumlah platform media sosial, termasuk Twitter yang saya pantau sejak kemarin sebenarnya. Sekarang sudah hari kedua. Tagarnya keras, pecat. Masa menteri baru 1 hari terus kemudian minta dipecat. Jadi saya kira sudah banyak yang tahu ya, tapi barangkali ada yang belum tahu, saya kasih tahu ya. Ini kan bukan persoalan pribadi, tapi ini persoalan bangsa dan negara. Jadi layak untuk kita ketahui bersama. Apa pasal yang menyebabkan Yandri Susanto ini menjadi bulan-bulanan publik? Ya, ini karena menteri baru saja dilantik, baru sehari menjabat sebagai menteri. Ya, tanggal 21 Oktober, hari dilantiknya menjadi menteri, sudah membuat sesuatu yang ya menurut saya memalukan. Sekapasitas menteri menurut saya sangat memalukan. Bagaimana tidak? Jadi dia pada hari dia dilantik, baru dilantik, mengeluarkan surat dengan kop Kemendes, distempel Kemendes, mengundang pada acara hall ibundanya yang dirangaikan dengan Hari Santri dan tasakuran, ya mungkin tasakuran dia sebagai menteri ya, itu undangannya menggunakan surat resmi Kemendes itu. Yang diundang apa? Apa yang diundang siapa? Satu, para kepala desa. Ini saya bacakan aja suratnya ya. Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, itu kopnya. Tanggal 21 Oktober 2024. Nomor 19/UMM dan seterusnya, sifat penting. Lampiran kosong, hal undangan hall Hari Santri dan Tasyakuran. Yang terhormat, 1, para kepala desa, 2, para sekretaris desa, 3, para staf desa, 4, para ketua RW, 5, para ketua RT, 6, para kader PKK dan Posyandu sekecamatan Keramat Watu. Ini di Tangerang ya. Belum saya lanjutkan, saya sudah guyu. Dalam rangka memperingati haul kedua almarhum Hajah Biasmawati binti Badin atau dalam kurung Ibunda Haji Yandri Susanto SPT MPD Hari Santri dan Tasyakuran. Dengan ini kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada hari tanggal Selasa 22 Oktober 2024. Waktu pukul 08.00 sampai 12.00 WIB. Tempat Pondok Pesantren Ba'i Mahdi Soleh Makmun, Jalan Raya Palima Cinangka, Sinanghelu, Kecamatan Babuaran, Kabupaten Serang, Banten. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran diucapkan terima kasih. Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, cap stempel resmi, tanda tangan Yandri Susanto. Salahnya di mana? Ini kan acara pribadi, Mas. Acara pribadinya keluarganya Pak Yandri. Ya, acara kholi bulannya kan acara pribadi. Acara pribadi yang tidak perlu mengeluarkan
stempel resmi, kop resmi Kementerian Desa. Enggak. Ya, yang membuat kita geli kan Mas, apa? Sekapasitas menteri itu ya. Sekapasitas menteri apa tidak bisa membedakan mana yang seharusnya pakai surat kementerian, mana yang pribadi gitu ya. Ini masalahnya kapasitas menteri loh. Kalau surat resmi kementerian, ya untuk acara-acara kementerian, acara resmi Mas, bukan acara keluarga gitu loh. Dan ya itu salahnya di situ. Jadi ini kelihatannya orang ini narsis banget ya. Mungkin mau menunjukkan nih menteri gitu loh. Lagi pula yang diundang ketua RT. Terhormat sekali nih ketua RT. Yang undang langsung Bang Menteri, ketua RT, ketua PKK, ketua RW, staf desa, aduh. Ya boleh aja Pak Yandri Susanto mengundang mereka untuk acara Holy Bundanya itu. Tetapi tidak perlu pakai kop surat kementerian, Pak. Pakai pribadi aja, pakai memo aja, cukup. pakai memo surat pribadi kan. Semua orang sudah tahu juga lah dilantik menjadi menteri ya, tidak hanya orang sekecamatan itu, se-Indonesia juga sudah tahu. Begitu Pak, jadi tidak ditertawakan banyak orang. Ya mestinya untuk acara keluarga seperti itu pengajian, ya Holy Bundanya, nggak perlu pakai setingkat menteri lah yang undang. Pakai panitia keluarga saja sih kenapa? Panitia keluarga kan beres gitu loh. Atau minta tolong Pak Lurahnya suruh ngundang aja, Pak Lurahnya pakai. Aduh, ini baru sehari kalau ya, baru sehari. Apa nggak bisa membedakan ya? Masa nggak bisa membaca loh, nggak bisa membaca bahwa membuat undangan dengan surat resmi kop menteri itu adalah tidak benar gitu loh. Apa nggak bisa? Gitu. Apa mungkin saking euforianya ya, saking berbahagianya, sehingga kemudian lupa mana yang etik dan mana yang tidak terkait dengan kenegaraan, tugas kenegaraan dan acara pribadi. Gitu. Ini bahaya ini. Mudah-mudahan sih dimaafkan oleh Pak Prabowo ya, karena pasca ini kemudian kan trending topik dari bulan-bulan sampai Pak Mahfud MD sendiri juga mengomentari di akun Twitternya. Ya tidak benar lah, Pak Mahfud MD juga tidak membenarkan, akan berhati-hati. Yang kemudian Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan pun angkat bicara meminta kepada kadernya itu Pak Menteri untuk meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan kemudian Pak Menteri, Pak Yandri juga langsung meminta maaf, ya, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Artinya bahwa surat itu memang benar dibuat olehnya. Awalnya saya kemarin sudah tahu beredar, cuman saya nggak mau ngangkat karena khawatir itu hoak gitu ya, khawatir surat hoak yang sengaja dibuat untuk menyudutkan menteri baru itu. Tapi ternyata benar, gitu, diakui. Aduh, ya, yang tidak habis pikir ini bisa dilakukan, bisa bobol surat begini dilakukan oleh seorang menteri yang tidak masuk akal sekali itu. Ya. Karena untuk kaliber orang yang aktif di organisasi di tingkat kabupaten pun mestinya tahu yang kayak gitu itu tidak boleh dilakukan. Ya misalkan yang di kabupaten ya, misalkan saya ketua NU kabupaten, saya mau ngeholi atau membuat acara keluarga pribadi mau hajatan mungkin. Kemudian tiba-tiba saya bikin surat undangan hajatannya.
pakai surat kop resmi PCNU Banyumas misalkan. Itu kan tidak benar, tidak boleh. Acara pribadi kok pakai kop resmi organisasi, ya nggak boleh. Kecuali yang menyelenggarakan acara tertentu adalah PCNU-nya, maka pakai surat resmi kop PCNU. Ya gitu loh, yang mudah. barang gawe dewe, kasar dewe, kepala kopnya pakai organisasi, pakai lembaga negara. Ya itulah ya, sekedar tahu aja untuk belajar bersama-sama yang yang ya sorry saya guyu ya karena nggak bisa masuk ini. Rambut nggak habis pikir gitu loh ya. Menteri kok bisa segegabah ini, seceroboh ini gitu loh. Udahlah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.